Hai teman-teman, saya Alina. Di channel ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Yang Kucintai. Novel ini ditulis oleh Hartatix dan dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2018 oleh penerbit AE Publishing Malang. Dan untuk teman-teman, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Danang memperhatikan cara Cynthia bekerja. Tangannya nampak tergesa-gesa dan tidak teratur. Danang mengernyitkan dahi sebelum kemudian tertawa dan berkata lirih, "Jangan grogi. Latih tangannya untuk bergerak cepat dan efektif. Tidak usah 2 kali menata. Coba, cukup sekali ditata, lalu diuapi." Cynthia mengangguk. Meski begitu, tangannya malah lebih berantakan. Ia terlihat ceroboh. Dada Cynthia sudah naik turun. Cynthia mencoba menahan napas supaya tangannya tidak ikut bergetar karena efek dekat dengan Danang. Ia membenci rasa grogi ini. Ia berusaha untuk membenci Danang secara sepihak. Tapi, lagi-lagi, hal itu tidak membuat tangannya menjadi lebih cekatan. Sementara butir-butir keringat telah menghiasi dahi, pelipis, dan atas bibir Cynthia. Butiran keringat mengumpul sedikit demi sedikit, hingga dalam waktu singkat, butiran itu telah membesar, nyaris menetes. Bahkan, sejak tadi, Cynthia telah merasakan bulir-bulir keringat dingin telah teratur mengaliri punggungnya. "Coba yang tenang sedikit dong," kata Danang. Danang semakin mendekatkan diri pada Cynthia. Tak lain untuk memperhatikan gerakan tangan Cynthia yang baru saja refleks menjauh dari Danang. Danang tahu jika Cynthia grogi berada di dekatnya. Tetapi itu tak mengubah banyak hal untuk menjauhkan Danang dari tugasnya. Meski Danang sebenarnya agak risih, ia tak bisa menghindari fakta bahwa banyak operator jatuh hati padanya. Danang harus tetap profesional. Memang itulah ambisinya, menjadi seorang pemimpin yang amanah dan bijaksana. Ia mengesampingkan perasaan pribadinya. Ketika melihat keringat Cynthia semakin membanjiri wajahnya, Danang berkata, "Tarik napas, tahan, lalu buang," sambil menggerakkan tangan dan memperagakan sendiri. Lalu berkata, "Santai saja, jangan grogi, dan jangan bayangkan hal-hal aneh." Sontak saja, ucapan Danang membuat Cynthia semakin bersemangat. Bukan karena termotivasi, melainkan tiba-tiba saja Cynthia menemukan alasan untuk membenci Danang. Itu bisa menetralkan hatinya yang tak karuan dan mengefektifkan gerakan tangannya. Di dalam bilik ganti, Cynthia kembali memuji kecantikan diri. Cynthia tersenyum. "Kau akan melihatku menjadi wanita yang lebih baik daripada istrimu itu. Walau tak secantik dia, tapi aku punya otak yang bisa membuatmu bangga padaku." Lirih Cynthia licik. Telunjuknya dia acungkan pada cermin. "Woi, lama amat di dalam situ. Ngapain?" Teriakan Suci membuat Cynthia tersadar, lalu membuka pintu bilik. "Kamu ngapain aja?" tanya Suci. Ketika pintu bilik terbuka, dia menatap Cynthia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Cynthia hanya nyengir. "Heh, ditanyain malah cengar-cengir," gertak Suci.
Baru menghayal aku, jawab Cynthia sambil melengos pergi. Dasar ya, sejak kenal sama Rio, kamu jadi geser otaknya. Dasar. Pekik Suci bercanda. Meski maksudnya bercanda, pekikan itu membuat Cynthia mendadak terpaku. Dia menghentikan langkahnya. Rio? Ya, ada Rio di kehidupannya yang selama ini membuat bahagia dan berangsur melupakan kesedihan karena patah hati. Rio selama ini meluangkan banyak waktu hanya untuk berdua atau mengantar Cynthia kemanapun pergi. Rio yang mengisi kevakuman hati Cynthia dan mengubah hidupnya menjadi lebih manis. Rio yang selama ini menjadi pahlawan. Kenapa harus ada Rio? Di saat kesempatan kedua telah datang, tapi Rio, apa mungkin kelak harus sakit dengan harapan yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan Cynthia tak ingin menyakiti orang yang mencintainya. Rio, kenapa kamu harus ada?